guys, ketemu lagi di channel Endeavor Lovers. Sebelum mulai, saya ingin ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Semoga Indonesia semakin maju dan jaya. Mari kita sama-sama berdoa agar pandemi corona ini bisa berakhir, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala. Amin. Oke guys, kita tahu kan waktu terbit Boruto chapter 49 tinggal beberapa hari lagi. Saya menduga akan terjadi hal yang luar biasa tentang chapter itu, dan mungkin rematch Ishiki melawan Naruto dan Sasuke akan berlangsung luar biasa hebat. Nah, kali ini kita akan bahas potensi yang dimiliki Sasuke yang sebenarnya bisa digunakan untuk melawan Ishiki ini. Saya yakin Sasuke bisa menggunakannya asal kondisinya tepat. Potensi itu adalah kekuatan Six Path Rinnegan atau Six Path of Pain. Bagaimana ceritanya? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Six Path Rinnegan adalah kekuatan yang menjadi dasar kekuatan mata Rinnegan. Sebenarnya setiap pemilik asli Rinnegan memiliki kekuatan sendiri dengan matanya. Jadi jika digunakan pemiliknya, mata Rinnegan akan memberikan kemampuan berbeda. Tapi kalaupun tanpa pengguna aslinya, taruhlah Rinnegan itu ditanamkan kepada bukan pemiliknya, kekuatan dasar Rinnegan tetap bisa digunakan. Hal ini terjadi pada Pain atau Nagato. Kita tahu, mata Rinnegan Nagato bukan asli miliknya, melainkan milik Uchiha Madara. Nagato hanya mendapatkan transplantasi mata itu sejak kecil dengan cara yang masih misterius. Karena darah Uzumaki-nya yang membuat Nagato punya cadangan cakra luar biasa besar, dia bisa menggunakan kekuatan Rinnegan dengan maksimal. Tapi, seperti yang saya katakan, kekuatannya itu hanya sebatas 6 kekuatan dasar Rinnegan. Apa saja itu? Kekuatan dasar pertama adalah manipulasi gravitasi yang disebut Deva Path, di mana pemilik Rinnegan bisa menggunakan teknik Chibaku Tensei, yaitu menciptakan sebuah benda besar yang berasal dari tanah sekitar yang tertarik oleh gravitasi kuat, baik dengan menciptakan black hole kecil atau menjadikan tubuh lawan sebagai objek gravitasi. Lalu ada Banshotenin untuk menarik lawan dengan tarikan gravitasi, dan Shinra Tensei untuk menolak lawan. Kekuatan dasar kedua adalah Animal Path dengan kemampuan Kuchiyose, di mana pemilik Rinnegan akan bisa mengkuchiyose banyak makhluk yang digunakan untuk berperang. Kekuatan dasar ketiga adalah Naraka Path, yang memberikan kemampuan mengambil atau mengembalikan nyawa, di mana si pemilik Rinnegan bisa memanggil Raja Neraka yang bisa mengambil nyawa lawan yang jumlahnya tidak terbatas, tergantung ketersediaan cakra si pengguna, dan bahkan bisa mengembalikannya walaupun beresiko menghabiskan cakra dan mengambil nyawa si pengguna Rinnegan itu. Kekuatan dasar keempat adalah Human Path, untuk membaca pikiran, di mana pengguna Rinnegan tinggal menempelkan tangan di kepala target, maka seluruh informasi bisa diperoleh, sekaligus bisa juga mengambil nyawa target itu. Kekuatan dasar kelima adalah Preta Path, untuk menyerap ninjutsu apapun. Kekuatan inilah yang bisa menjadikan pemilik Rinnegan punya pasokan cakra tambahan dari ninjutsu yang diserapnya. Dan kekuatan dasar keenam adalah Asura Path, untuk menciptakan senjata cakra dari anggota tubuh. Nagato pernah diperlihatkan menciptakan tangan mekanis yang bisa menembakkan semacam laser berkekuatan tinggi, atau melalui tubuh bonekanya yang bisa menembakkan misil atau laser di kepala. Untuk lebih lengkapnya teman-teman silahkan lihat link di kanan atas tentang ke-6 kekuatan dahsyat ini. Memang 6 kekuatannya itu saja sudah sangat luar biasa, tapi ketika mata Rinnegan itu kembali kepada Madara, muncul kekuatan unik yang hanya menjadi milik Madara. Kekuatan itu adalah Limbo, di mana Madara memiliki Bunshin yang ada di dimensi sendiri, yaitu dimensi Limbo. Bunshin itu tidak bisa disentuh, tapi dapat menyerang tanpa terdeteksi. Hanya Six Path Senjutsu yang bisa merasakan keberadaannya, atau jika ada pengguna Rinnegan lain seperti Sasuke yang bisa melihat Limbo Bunshin itu. Lalu Sasuke juga, selain tetap memiliki kekuatan dasar itu, karena Sasuke memiliki mata Rinnegan asli miliknya, dia pun memiliki kekuatan tambahan, yaitu Ame no Tejikara, di mana dia bisa menukar benda atau dirinya dengan benda lain di jarak tertentu. Lalu kemampuan Sasuke membuka portal dimensi. Nah, bahasan ini akan menyorot kepada Sasuke. Sasuke memang kita lihat sangat jarang menggunakan kemampuan dasar Rinnegan. Sebenarnya saya sudah buat bahasan tentang mengapa Sasuke tidak mau menggunakan kemampuan Six Path Rinnegan dasarnya.
teman-teman bisa cek di link di kanan atas ya. Di sini saya sedikit kasih bocoran mengapa Sasuke jarang menggunakan kemampuan Six Path Rinnegan dasarnya. Di sini sepertinya Sasuke memiliki masalah dengan cadangan cakranya. Kita patut ingat, Sasuke jelas adalah seorang Uchiha yang memiliki cadangan cakra yang besar. Itulah mengapa Sasuke mampu memiliki mata Rinnegan dan Sharingan. Tapi besarnya cakra Sasuke masih di bawah cakra seorang Uzumaki. Dan karena itulah Sasuke harus pintar menggunakan teknik mata Rinnegan-nya, karena kita tahu teknik mata Rinnegan terkenal sangat menghabiskan cakra. Gara-gara hal itu, Sasuke lebih sering menggunakan kemampuan Ame-no-Teji Kara, berpindah dimensi, lalu kemampuan Sharingan-nya seperti Amaterasu dan manipulasinya, Susanoo, serta kemampuan Chidori. Nah, masalahnya, kemampuan Sasuke itu jelas sudah tidak akan bisa menandingi Ishiki. Bayangkan saja, ketika masih terbatas dengan tubuh Jigen saja, Ishiki bisa mengalahkan Sasuke dengan kemampuannya itu. Jadi bisa dibilang kemampuan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Jigen. Di sini, saya rasa Sasuke perlu menggunakan kemampuan lain yang belum dikenal atau belum dianalisa oleh Ishiki. Dan dari 6 kemampuan dasar Rinnegan, kemampuan Deva Path dan Naraka Path bisa diandalkan. Memang untuk kemampuan Six Path dasar Rinnegan, Sasuke hanya pernah menggunakan kemampuan Deva Path, yaitu Chibaku Tensei dan Bansho Tennin. Itu pun hanya ketika melawan Momoshiki dan Naruto. Tapi kemampuan ini jelas sangat efektif untuk merepotkan Ishiki. Untuk Shinra Tensei, sepertinya Sasuke belum menggunakannya secara intensif. Padahal, dengan Shinra Tensei-nya, Sasuke bisa melindungi dirinya dari serangan tongkat hitam Ishiki atau Ishiki itu sendiri. Dan jangan remehkan Chibaku Tensei yang membuat Sasuke bisa menjadikan Ishiki sumber gravitasi yang akan menarik berbagai benda di sekitarnya. Ishiki mungkin bisa melawan dengan mengecilkan badannya. Tapi jelas Chibaku Tensei akan sangat menguras banyak cakra Ishiki. Dan itu bisa memperpendek usia Ishiki. Lalu Sasuke bisa gunakan kemampuan Naraka Path untuk mengambil nyawa Ishiki. Tentunya di sini perlu bantuan Naruto dan Shinobi Konoha lainnya agar Ishiki bisa didesak dan diserang dari titik buta. Asal momennya pas, Sasuke bisa menggunakan Reja Neraka untuk mengambil nyawa Ishiki. Kemampuan Six Path lainnya, yaitu Ashura Path, sepertinya sulit diwujudkan karena anggota tubuh Sasuke tidak mengalami modifikasi. Human Path hanya efektif untuk mengambil nyawa Ishiki di jarak dekat, yang itu juga sangat sulit dilakukan. Preta Path hanya efektif jika Ishiki menembakkan serangan elemen atau ninjutsu, yang saya prediksikan juga tidak akan dilakukan Ishiki. Mungkin Preta Path bisa digunakan oleh Sasuke untuk meminta cakra kepada Naruto agar dia bisa mendapatkan tambahan cakra. Animal Path bisa digunakan untuk mendistraksi Ishiki, tapi mengingat kemampuan Sukuna Hikona Ishiki yang sangat hebat, membuat teknik ini sepertinya tidak akan banyak membantu. Jadi bisa diambil kesimpulan jika Sasuke harusnya bisa mengaktifkan 6 kekuatan Rinnegan, terutama Deva Path dan Naraka Path. Mungkin memang kecil kemungkinan akan digunakan, tapi 2 kemampuan itu saya rasa bisa merepotkan Ishiki, bahkan bisa benar-benar mengalahkan Ishiki asal dibantu oleh para shinobi yang lain. Itulah bahasan tentang bagaimana Sasuke bisa menggunakan kemampuan Six Path dasar untuk melawan Ishiki. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.